Lu harus mau lompat. Jadi ini bukan pilihannya kayak zaman bokap nyokap lu. Bokap nyokap lu dia nggak lompat tebingnya nggak masalah. Kalau lu harus lompat antara lu mati sekalian tuh lu jadi orang. Gue udah kasih tahu ya, krisis tahun 2030 ini akan jadi kesempatan untuk lu semua itu bisa naik kelas, naik tangga dan naik level di kelas sosial. Gue udah analisa semuanya ya, level hutang US ke GDP-nya. Kita lihat dari Central Government Deficit di US ya. Ini akan ada krisis hutang. Ini siklus yang terjadi setiap 10 tahun sekali, 2008, 2020, dan 2030. 2020 pun gue rasa itu belum krisis ya. Itu hanya akal-akalan mereka untuk mencetak uang lebih banyak lewat stimulus. Ini gue nggak ngomong ngemeng ngasal-ngasal, ini berdasarkan data, fakta, dan angka ya. Dan itu kenapa gue build portofolio investasi gue seperti sekarang ya, seperti demikian. Karena gue tahu ini akan banyak disrupsi ya. Akan saham-saham banyak yang terdisrupsi. Kenapa? Karena saham-saham juga sama. Ya kan, namanya perusahaan itu menyediakan produk, barang, dan jasa. Ketika nanti ada yang lebih bagus lagi menyediakan produk, barang, dan jasanya, yang lain itu akan hanyut. Dampaknya ini ke negara berkembang ini gue kasih tahu, US aja kan kena dampaknya luar biasa, tapi dampaknya ke negara berkembang, apalagi negara-negara yang tidak punya ketahanan pangan, itu akan luar biasa ya dampaknya dibanding yang kalian pernah bisa lihat. Karena ini bukan pertama kali terjadi ya, jadi kalian harus pintar untuk belajar dari sejarah, berkaca dari sejarah apa sih yang dulu pernah terjadi dan yang bisa terjadi ke depannya itu seperti apa. Kita bisa lihat ya, kekacauan tahun 1789 ketika terjadi revolusi Prancis, itu para monarki itu banyak dipancung di depan umum ya. Rakyat itu marah, mereka nggak tahan lagi dengan ketidakadilan yang terjadi. Ketika mereka lagi nggak bisa makan, nih monarki pada party, mereka bacok-bacokin akhirnya. Dan ada seorang artillery officer ya, bukan perwira tinggi ya, cuman artillery officer biasa ya, bernama Napoleon Bonaparte. Dia lihat ini sebagai kesempatan. Napoleon tuh menggunakan kekacauan ini, revolusi Prancis ini, untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang military genius ya, dia adalah seorang yang pintar dan lihai dalam militer, dalam strategi perang. Dan ini bikin dia naik cepat sekali ya ke tangga sosial di zamannya. Jadi sama seperti Napoleon, lu kalau lihat kekacauan seperti ini tangga, ini bisa naik justru. Jangan lihat sebagai ini takut gue, jangan. Lu lihat tebingnya ya, lu lari, lu loncat, mati sekalian.